Halo semuanya, nama gue Felin dan tahun ini adalah tahun kedua gue kuliah di Brisbane. Dan gue baru aja balik ke sini lagi dari Indo sekitar beberapa hari yang lalu. Dan pas gue di sana banyak banget orang yang nanya, living cost di Aussie itu gimana sih sebagai student. Jadi gue mikir kayak mendingan gue bikin video tentang itu sekaligus membantu orang-orang yang mungkin emang pengen tahu gimana sih living cost di sini. Langsung aja. Oke, jadi mari kita mulai dulu dengan akomodasi, yaitu tempat tinggal. Kalau gue pribadi, gue udah pernah pindah tempat tinggal di sini satu kali. Jadi tempat yang gue tinggalin sekarang ini adalah tempat kedua gue. Jadi yang pertama itu student accommodation. Student accommodation itu bentuknya tuh kayak apartemen, tapi hanya untuk student. Dan harganya itu relatif mahal, tapi ada banyak pilihan seperti misalnya there are Atira, Unilodge, Urbanist, Student One, Igloo, Scape, dan lain-lainnya. Dan harganya itu dimulai dari $200 sampai $400 per minggu. Jadi di sini tuh biasanya per minggu, sementara kalau di Indo itu biasanya kosan tuh kayak bulanan kayaknya. Jadi $200 itu biasanya lu satu kamar, lu bisa tinggal berdua sampai berempat, dan satu unit, jadi kayak satu tempat itu bisa sekitar 16 orang itu ada, dan harganya itu ya jadi murah. Ada juga studio apartment, jadi itu yang mahal, yaitu sekitar $400. Jadi lu tinggal sendiri, kamar mandi buat lu sendiri, dapur buat lu sendiri, kamar kasur lu sendiri, dan itu harganya ya sekitar $400. Yang kedua adalah share house. Share house ini adalah yang gue tempatin sekarang. Jadi harganya itu ya sekitar dari $100 sampai $200 per minggu. $100 itu biasanya antara emang lu hoki, atau kamarnya itu mungkin bisa berdua, atau ya tergantung dengan kondisi rumah juga lah. Nah, kalau saran pribadi dari gue adalah cari rumah yang harga rentnya itu udah include bills-nya. Jadi maksudnya itu, soalnya biasa di sini ada dua options, antara lu bayar rent sendiri atau rent plus bills. Jadi nanti ini bakal bills-nya ini pas lu udah dapat semua bills dari listrik, gas, air, internet, nanti bakal di-split sama orang-orang yang lain. Saran kedua gue adalah cari tempat tinggal yang dekat dengan tempat yang akan sering lu datengin, kayak misalnya kuliahan atau tempat kerja. Yang kedua itu adalah public transport. Nah, di sini itu public transport itu sangat gampang ditemuin. Jadi ada bus dan kereta, ada juga ferry, dan Uber ada di sini. Baik deh. Nah, jadi untuk public transport ini kita harus ada ini itu namanya kartu go-kart. Dan jadi caranya itu setiap kita mau naik public transport atau apapun, kita harus tap on and tap off habis kita turun, pas kita turun. Nah, sistemnya di sini adalah sebagai kita yang student, kita bisa apply kayak diskon untuk murid deh. Jadi itu kita bisa dapat 50% off dari harga tiket yang biasanya. Nah, jadi selain dari jam peak hours, nanti itu kita bisa dapat 20% off lagi. Jadi udah dari harga normal, karena kita student jadi dikurangin 50%, karena lagi nggak macet dikurangin 20%. Jadi it's a good deal. Kita itu harus top up kartu ini. Nah, biasanya itu kalau gue pribadi sekitar $30 per bulan, karena tempat tinggal gue ini sangat dekat dengan tempat kerja gue. Dan kadang gue suka jalan juga ke tempat kampus. Jadi yang ketiga adalah groceries, tentang makanan, kebutuhan sehari-hari segala macam. Nah, di sini itu supermarket yang besar itu ada cukup banyak, dan harganya ya bisa dibilang mirip lah. Jadi sebenarnya nggak terlalu masalah, yang penting yang deket dari rumah juga nggak apa-apa. Kalau untuk gue, biasanya itu gue selalu datang ke Woolworths, tapi ada juga Coles, ada LD, ada IGA, ada banyak. Nah, kalau untuk gue pribadi biasanya itu gue memaksakan diri untuk masak,
karena kalau misalnya masak itu tuh akan sangat membantu keuangan kita, itu sangat irit. Jadi sebulan tuh paling gue spend 80 mentok-mentok $100. Jadi 80 sampai 100 itu tuh bisa dari sayur-sayuran, bisa beli ayam, daging ayam, bisa beli bumbu-bumbu, bisa segala macam deh. Dan buah itu sangat membantu untuk jadi snack, karena buah itu bisa dibilang cukup murah di sini. Selanjutnya itu adalah pulsa. Jadi di sini itu ada cukup banyak SIM provider, kayak ada Vodafone, Optus, Telstra, kayak ada lagi tapi gue lupa. Nah itu tuh sebulan ya sekitar kayak $35 sekian lah per bulannya. Jadi itu udah bisa dibilang kayak pengeluaran tetap sekitar $35. Nah sekarang yang kelima itu adalah entertainment atau biaya lain-lain yang muncul dalam 1 bulan ini. Kalau menurut gua dari 1 tahun ke belakang itu gua sekitar $100. Jadi itu tuh bisa biaya misalnya gua nonton bioskop, tapi itu jarang banget, beli kado, kumpul sama teman, atau sosialisasi sama orang, atau misalnya kita makan di luar. Karena kalau menurut gue pasti nggak mungkin banget dalam 1 bulan lu nggak makan di luar. Nah sekarang habis di total kan kayak sekitar $1.000 sampai $1.100 per bulannya. Nah pasti orang jadi mikir, oh iya bener tuh mahal banget. Tapi banyak orang yang nggak sadar kalau kita sebagai student itu kita diberi kebebasan 40 jam per 2 minggu untuk kita kerja. Dan gue sendiri itu gue kerja, jadi dalam 1 minggu gue itu kerja sekitar 18 sampai 20 jam. Dan ini tuh sangat membantu gue untuk nutupin semua biaya-biaya gue. Kalau gue, karena gue 20 tahun, gaji gue itu bersekitaran di angka 20 ini, sekitar $20 sekian lah. Dan gaji gue akan bisa double menjadi $40 per jamnya. Oke, jadi mari kita hitung aja ya. Kalau untuk gue dapat $20, gue bisa kerja sama 20 jam per minggu, dan berarti itu 80 jam dalam 1 bulan. Jadi gue akan mendapatkan $1.600 per bulannya. Selain dari kerja, sebenarnya juga ada program beasiswa, of course. Sebenarnya program ini tuh sangat banyak, khususnya untuk orang-orang yang pengen ambil S2 di Aussie. Ada banyak banget pilihan yang bisa lu cari. Kalau misalnya emang lu nggak malas nge-google, lu pasti ketemu caranya gimana. Oke, jadi itu aja kalau dari gue tentang living cost di Brisbane, Australia sebagai student. Kalau misalnya ada yang pengen lu omongin atau lu tanyain, boleh aja, tinggal taruh di komen dan gue akan mencoba sebisa mungkin untuk membalasnya atau bikin video tentang itu. Makasih.